Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang kecanduan seksual bagian ketiga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, kecanduan seksual ini ada siklusnya, Pak ya? Iya, rupanya ada siklus, Pak Indra. Seperti apa siklus kecanduan seksual ini, Pak? Jadi siklusnya yang pertama itu berawal dari namanya pemicu. Jadi yang dimaksud pemicu ini, Pak Indra, yaitu adalah peristiwa atau perasaan yang menyebabkan semacam rasa sakit yang ingin kita hindari. Jadi peristiwa atau perasaan ini bisa berupa rasa tertekan, rasa cemas, rasa sakit hati, bentuk perasaan karena peristiwa konflik relasi, karena menghadapi percakapan-percakapan yang sulit, munculnya rasa tidak aman, tidak nyaman pada umumnya, mengalami rasa ketertolakan, rasa terhina, mengalami kondisi seperti ini bagaikan hari yang buruk, mengalami sebuah perlawanan konfrontasi, pikiran-pikiran putus asa, perasaan sakit karena merasa ditinggalkan, diabaikan, rasa kesepian dan perasaan buruk lainnya. Jadi hal-hal inilah juga yang menjadi pemicu dari siklus kecanduan tersebut. Pemicu ini bisa berkaitan juga dengan faktor yang dari luar kelihatannya, Pak. Betul, Pak Indra. Jadi pemicu-pemicu ini bisa berupa stimulus-stimulus rangsangan dari luar, seperti gambar-gambar di pinggir jalan, baliho-baliho, spanduk-spanduk. Kalau kita kendarai motor, mobil atau berjalan kaki di luaran, sampul gambar-gambar majalah, sampul majalah, chatting, ya percakapan-percakapan yang mengarah hal tertentu. Wah, itu bisa menjadi terpicu gambar atau berita di internet, cerita-cerita pendek yang mengarah kepada romantik atau erotik, perjumpaan dengan orang-orang tertentu yang memiliki sifat tertentu, misalnya sikapnya, sifat-sifat tertentu yang kesannya ini genit, atau sifat-sifat yang kesannya ini hal-hal intinya yang membangkitkan gairah seksual kita, ataupun wajah orang tertentu, kepribadian tertentu yang mengingatkan kita pada tokoh-tokoh dunia percabulan, dunia perzinahan, ataupun dengan pengalaman-pengalaman kita berkaitan dengan masa lalu, kaitan dengan sisi kelam kehidupan seksualitas kita. Jadi ini bisa menjadi pemicu. Jadi spektrumnya cukup luas, Pak Hendra. Bergantung ke orang per orang juga. Jadi kalau boleh saya simpulkan sementara, pemicu ini bisa ada dua, Pak. Satu, peristiwa atau perasaan yang menyebabkan semacam rasa sakit yang ingin kita hindari. Yang kedua, pemicu itu bisa berupa stimulus dari luar ya. Tadi Bapak sudah jabarkan contoh-contohnya. Betul. Nah, dari pemicu ini, siklus ini akan naik kemana tuh, Pak? Jadi dari pemicu ini mulai terpicu, tahap yang kedua, kalau ini dibiarkan, kita masuk namanya tahap keterlenaan. Jadi yang dimaksud keterlenaan ini adalah pikiran kita mulai mengambil alih dan melampaui kendali kita. Jadi pikiran kita itu mulai mengambil alih kendali kita. Di sini kita bergerak aktif ke arah kecanduan. Kita memilih untuk melakukan hal yang telah kita kenal dengan baik, yang mampu memberikan kepuasan yang lebih rendah, dengan harapan kita bisa memperoleh kelegaan. Jadi dimaksud keterlenaan ini satu kayak orang tiba-tiba terhanyut. Jadi perasaan terhanyut, pikirannya terhanyut. Jadi mulai lihat, tek, gitu ya. Mulai muncul tek, nyambung dengan listrik otak kita dengan hal yang kaitan dengan dorongan seksual, gairah seksual. Tek. Nah, pada titik yang kedua, kalau kita biarkan pemicu ini, kita membiarkan, kita masuk keterlenaan. Keterbiusan, mulai pikiran kita masuk ke dalam fantasi seksual kita, mulai membayangkan lebih lanjut, mulai muncul perasaan-perasaan yang ingin memuaskan hasrat nafsu seksual kita, mulai muncul perasaan-perasaan yang enak sekali kalau aku masturbasi sekarang ini ya. Wah, seandainya ada gambar porno yang aku lihat bisa menemaniku di tengah rasa sakit hati, rasa sepi ini. Kalau aku bisa berhubungan seks dengan
pacarku itu, stresku ini, rasa gagalku pasti akan sirna dan aku bisa merasakan kenikmatan dan kedamaian lagi. Nah, inilah tahap yang kedua, Pak Indra, keterlenaan, keterhanyutan, keterbiusan. Di fase yang kedua ini sudah mulai kehilangan kendali belum, Pak? Ya, sudah mulai kendalinya diserahkan kepada siklus itu tadi. Jadi sudah mulai lepas kendali. Oke, jadi ini akan mengantarkan dia masuk ke fase yang ketiga di dalam siklus itu, yaitu fase yang ketiga itu adalah ritualisasi. Dari kata ritual ya, upacara. Jadi tata urutan pada perilaku seksual itu. Jadi di sini kita mulai merencanakan untuk mencapai sasaran kita, pelampiasan, pemuasan hasrat seksual kita. Mungkin kita mulai sudah merencanakan, ya udahlah, nanti aku pulang kerja lebih awal aja dah. Segera pulang, nggak lagi ngobrol nyangkruk, nggak lagi berhahahihi, segera pulang, masuk segera ke kamarku, aku kunci, ya nanti semuanya gelap di depan supaya kelihatannya nggak ada orang. Nah, nanti di sana akan buka majalah pornoku, aku akan buka film itu, aku akan masturbasi, atau nanti aku akan coba kontak nanti pacarku itu, aku akan ajak keluar makan malam. Makan yang enak di mana, yang romantis. Habis itu aku akan berhubungan seks dengan pacarku itu. Lagi mulai merencanakan. Mungkin mau meninggalkan kegiatan lebih awal, merencanakan di mana sendirian, menutup pintu agar tidak ada yang mengganggu. Di sini kita berhenti berpikir tentang apapun yang lain. Yang kita pikirkan hanya terfokus pada gerak maju untuk memuaskan hasrat seksual kita. Dan kita di sini mulai terhisap ke dalam sebuah tarikan yang kuat yang tidak dapat dihentikan. Jadi ibaratnya seperti vacuum cleaner ya, mesin itu gitu ya. Kita sendiri tidak bisa meronta-ronta, tidak bisa menghindar lagi. Pelan-pelan kita makin lama makin meningkat ya, percepatan mencapai titik yang tertinggi, dan untuk nantinya kita bisa akan meluncur dengan hasrat seksual kita ini. Inilah tahap ritualisasi itu, Pak Indra. Terhisap ke dalam tarikan yang kuat dan tidak dapat dihentikan. Jadi boleh saya simpulkan nggak Pak, kalau udah masuk di fase ritualisasi ini sudah nyaris mustahil bagi orang itu untuk keluar dari siklus ini begitu? Tepat Pak Indra. Jadi sebenarnya kalau mau keluar itu adalah menghindari keterlenaan itu. Jadi kalau mau keluar dari siklus ini, memotong, itu begitu ada pemicu, langsung jangan biarkan diri terhanyut, terbius, dan terlena. Arahkan ke arah yang berbeda, banting setir. Tapi ketika orang masuk keterlenaan, ya dibiarkan, akhirnya masuk ke ritualisasi, mulai merencanakan, mulai melakukan beberapa aktivitas untuk mewujudkan perilaku seksual. Ya, ini yang susah. Jadi istilahnya no turning back, tidak ada titik untuk kembali lagi. Ketika orang masuk ritualisasi, sulitnya bukan main. Jadi seperti kayak sudah naik ke ubun-ubun, harus dilampiaskan hasrat seksual itu. Wah, ini berarti satu fase yang sangat berbahaya sekali nih, Pak ya. Iya, betul. Nah, ini mengantarkan dia ke siklus berikutnya, ke tahap berikutnya, yaitu apa? Yaitu yang tahap keempat, yaitu tahap tindakan. Di sini kita bertindak sesuai keinginan kita dan terikat dengan perilaku tersebut. Di sini kita melampiaskan dorongan yang kita rasakan, baik itu untuk pornografi, fantasi, seks di luar nikah, ataupun hal lain yang kita pakai untuk melepaskan hasrat seksual itu. Jadi ini eksekusi dari ritualisasi itu. Tepat, disinilah eksekusinya. Jadi yang sebelumnya direncanakan, ini dilaksanakan. Ya. Nah, setelah dilaksanakan, apakah itu berhenti, Pak? Tidak. Jadi akhirnya setelah dilaksanakan, dia kemudian lega, puas ya dengan imajinasinya yang mencapai titik kulminasi, puas dengan orgasme yang dia rasakan, ya nikmat. Nah, kemudian kan mulai turun. Ya, hasrat itu sudah terlampiaskan, masuk ke fase yang menurun, yaitu tahap yang kelima, keputusasaan. Kenapa bisa Pak ada muncul keputusasaan? Jadi karena ini Pak Indra, muncul rasa bersalah. Lu lagi, yang keempat gitu ya. Jatuh lagi, gagal lagi. Mulai menghukum diri, merasa bersalah, merasa malu. Dan justru kalau mulai muncul pikiran-pikiran bahwa aku nggak berharga ini ya, aku hidup dalam dua dunia, aku munafik, aku palsu, aku orang ini ya, Tuhan saya pasti nggak akan ngampun aku lah, percuma dah, kasih doa-doaan lah, kasih gereja-gerejaan lah, apa ini aku,
Omong kosong dengan hidup kekristenanku. Omong kosong dengan status hamba Tuhanku. Jatuh lagi. Nah justru kalau ini terbiarkan karena tertekan, merasa galau, masuk lagi ke fase yang pertama, pemicu. Ya sudahlah, sekalian aja lakukan lagi. Biar stresku ini, rasa tertekanku, rasa bersalahku ini hilang, ya udah balik lagi masuk ke fase yang pertama, pemicu, dari pemicu ke terena ritual ini, lakukan lagi. Rasa bersalah lagi, lakukan lagi. Bisa seperti itu. Jadi bagikan lingkaran setan. Pilihan yang makin lama, makin mendalam, sampai akhirnya sudah kehabisan energi. Ya udahlah. Jadi dia merasa gagal, kosong, seperti itu. Jadi rasa bersalah, rasa gagal ini kemudian kembali seperti yang tadi Bapak katakan di awal ya. Pemicu itu kan bisa dimulai dari rasa bersalah, rasa gagal ini jadi akhirnya pemicu baru lagi. Betul. Siklus tanpa akhir dong nih Pak ya. Bisa demikian. Tapi Pak saya ingin tanya nih Pak. Tadi Bapak juga sempat singgung dalam sesi-sesi sebelumnya Bapak mengatakan ada orang-orang tertentu yang hati nuraninya tuh bisa mati. Kalau hati nuraninya mati kan dia tidak timbul rasa bersalah Pak. Benar Pak Indra. Jadi untuk fase yang kelima ini bisa saja boleh katakan tidak muncul ya. Atau muncul yang ringan. Jadi mungkin karena sudah terbiasa atau karena dia bebas nilai. Artinya tidak punya nilai-nilai moral yang kuat. Ya dia oke aja ya, mungkin ada rasa bersalah sedikit tapi dia bisa abaikan dan tindas. Semua laki-laki begitu kok. Kini kan lebih baik daripada aku empet-empet, tahan-tahan nanti. Meledak dengan sembarang orang, memperkosa orang. Udah lebih baik masturbasi aja. Atau lebih baik dengan pelacur aja. Atau lebih baik dengan pacar. Kan gak ada pemaksaan. Suka sama suka. Merasa bersalah pasti. Jalan wis lah. Ayo makan. Ayo minum. Jalan. Nah, dia itu kan menindas. Jadi mestinya ada. Tapi mungkin tertepis. Karena dia begitu kuat. Kemampuan rasionalisasi, pembentengan diri, pembenaran diri, penipuan dirinya itu. Dia fase yang kelima ini seperti fase yang gampang terlewatkan. Iya, tapi itu sebenarnya adalah sebuah bungkusan penyangkalan begitu. Betul. Yang sesungguhnya menjadi pemicu baru juga untuk yang pertama ya. Betul Pak Indra. Nah Pak, ini siklus ini berarti terdiri dari 5 fase ini ya Pak ya? Iya. Nah untuk mengatasinya, untuk merdeka dari siklus kecanduan seksual ini, solusinya apa Pak? Iya, ini rupanya memang begini Pak Indra. Untuk langkah merdekanya dari kecanduan seksual, yang pertama kita perlu masuk kepada fase pengakuan. Jadi kan memang begini Pak Indra, hukumnya itu adalah kecanduan itu makin berkembang dengan subur di dalam kegelapan. Jadi ketika semakin gelap kondisi kita, maka semakin kita akan menjadi-jadi. Ini sejalan memang dengan prinsip firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat tidak nampak. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya nyata perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Jadi, kalau kita mau berhenti dari kecanduan seksual kita, mari bawa perilaku kecanduan kita dalam terang. Telanjangi perbuatan kegelapan itu, kuasa kegelapan itu. Bagaimana supaya kita bisa membawa ke dalam terang? Yaitu dengan mengakui. Jadi selama kita bersikeras, bersikukuh menyimpan rahasia, ini betapa aib, memalukan, justru kecanduan itu akan terus memenjarakan kita. Tetapi sebaliknya kalau kita mau membawanya ke dalam terang lewat pengakuan kita kepada orang lain, berseru pada Roh Kudus juga untuk memampukan kita mengakui kelemahan dan menghadapi rasa malu, maka ketika kita bisa melewati rasa malu, rasa gagal dan rasa bersalah itu, justru kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bagi Roh Kudus berkarya melayani kita lewat dukungan yang akan kita terima dari saudara seiman kita. Jadi ini rasa malu, rasa gagal, rasa bersalah yang pada satu sisi bisa jadi pemicu yang tadi Bapak jelaskan. Justru di sini harus kita akui di hadapan Tuhan, begitu Pak? Ya, bukan hanya Tuhan bahkan. Sesama, saudara seiman kita perlu. Mungkin bukan kepada semua saudara seiman, semua orang percaya. Kita pilih 1, 2, 3 orang yang bisa kita percayai, yang bisa jaga rahasia, yang mengerti prinsip firman Allah, prinsip kasih karunia bahwa kasih menutupi banyak pelanggaran, itu akan menolong kita untuk meneguhkan pengakuan itu. Jadi tidak bisa dilakukan sendirian Pak ya? Tidak bisa. Jadi seringkali kan kita berpikir, ngapain? Apa kata dunia kalau aku cerita pada orang lain?
Ngaku dosa kan cukup sama Tuhan. Sesat kamu Pak Sindo. Kalau ngaku dosa kok hadapan orang lain. Emangnya orang lain itu Tuhan. Nah, untuk itu Pak Hendra, saya ingin kita bisa melihat satu bagian firman di dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-6. Jika kita katakan kita beroleh persekutuan dengan Allah, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Allah ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi saya simpulkan dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Sebenarnya relasi kita itu segitiga. Ada Allah, ada kita pribadi, ada sesama saudara seiman kita, sesama anggota tubuh Kristus. Allah terang, maka kita adalah anak-anak terang. Kita hidup di dalam terang, maka kita perlu transparan. Terbuka ada dosa, ngakulah kepada Allah. Tapi ayat 7 mengatakan, kalau kita hidup dalam terang sama seperti Allah, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, berarti apa? Persekutuan dengan yang lain itu terjadi kalau kita hidup di dalam terang bagi sesama kita, saudara seiman. Harus terbuka, transparan. Jadi pengakuan dosa kepada saudara seiman itu sangat alkitabiah. Bahkan ayat 8 mengatakan, jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jadi kita ngomong, aku tidak berbuat dosa kok. Kita menipu diri. Ayat 9, tapi jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya tambahkan lagi surat Yakobus pasal 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Loh, praktek saling mengaku dosa kepada sesama saudara seiman itu praktek bapak-bapak gereja. Praktek dari bahkan gereja mula-mula. Minimal zamannya Rasul Yakobus ini ya sudah dilakukan. Dan ini kembali bukan sesat. Gereja Tuhan itu juga menjadi cara Allah memelihara iman kita. Dengan kita mengakui dosa kepada sesama kita, pengakuan itu tidak lagi fiktif, tidak lagi abstrak, tapi bersifat lahiriah, daging. Dan orang lain yang menerima pengakuan dosa kita meneguhkan. Berdasarkan prinsip iman Allah dalam 1 Yohanes 1:9, saya mengatakan dosamu sudah diampuni. Kamu sudah dikuduskan kembali oleh darah Kristus. Kata-kata yang audible, yang bisa didengar itu firman Allah yang menjadi sesuatu yang nyata. Itu meneguhkan bahwa kita diampuni. Dan ketika kita mengaku pada saudara seiman kita, itu lebih mungkin untuk kita berhati-hati. Oh, ada saudaraku yang dimana aku sudah mengakui. Artinya, aku pun akan lebih hati-hati. Dan satu lagi prinsip, rasa malu. Kalau orang berani mengakui rasa malunya, ini kemenangan, Pak Indra. Bukankah firman Allah mengatakan juga dalam pengalaman Rasul Paulus dalam surat Korintus, di saat aku lemah, aku kuat. Di saat aku lemah, kuasa Allah sempurna. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita lemah? Dengan pengakuan dosa kita kepada saudara seiman kita, itu kan kita mengakui lemah. Tapi kalau kita, ngapain ngaku ke orang lain? Nanti aku direndahkan loh. Berarti kita kan tidak mau tampil lemah di depan orang lain kan? Tapi ketika kita bersedia tampil lemah di hadapan 1, 2, 3 saudara seiman yang bisa saling mengikatkan dengan kita, maka kita mengakui kelemahan kita. Di sanalah kuasa Allah sempurna. Saudara kita meneguhkan pengampunan dosa kita, saudara kita pun berjalan seiring di dalam kebenaran kasih karunia untuk bersama-sama bangkit, untuk menang dari kegagalan kita yang sebelumnya. Kembali ini yang orang nggak bisa hayati sampai orang mengalami. Saya pun, boleh kalau saya sedikit cerita, saya pun ngomong skeptis. Satu, berat, malu, haid. Tapi ketika bisa melalui itu, merdeka. Semula ketika mengaku pikirnya, aduh apa kata dunia mau taruh di mana mukaku, dunia akan runtuh. Tuh, aku akan dibuang, semakin dibuang. Tapi ternyata saudara-saudara seiman menerima dengan kasih karunia, menampilkan semangat anugerah itu, susah ada. Ya, aku berdosa, aku najis, tapi aku sudah diampuni. Besar anugerah Allah. Itu semakin kita menghormati anugerah Allah dan semakin tidak ingin menjadikan anugerah Allah itu barang murah. Malah ingin menghargai anugerah ini dengan kesungguhan. Langkah-langkah berikutnya bagaimana bisa tidak berkembali terus-menerus pada kubangan kecanduan seksual yang sama.
Tapi yang jadi pertanyaan Pak, mengakui di hadapan sesama, tadi Bapak katakan bukan di hadapan semua sesama kita, sesama saudara-saudara kita seiman, tetapi Bapak katakan kita harus memilih orang-orang yang bisa kita percaya, orang-orang yang bisa kita andalkan. Nah konkretnya Pak, cara mencari orang-orang itu seperti apa? Apakah Bapak bisa berbagi tips? Jadi kita bisa tanya, mungkin datang ke hamba Tuhan tertentu atau saudara seiman yang terlihat kehidupannya memang takut akan Allah, terlihat bergaul karib dengan Allah, itu kan nampak ya dari minatnya dia, dari pikiran-pikirannya dia, komitmen dia, kita bisa lihat dalam, mungkin memang nggak bisa sesaat ya, dalam proses yang selama sekian minggu, sekian bulan kan kita akan mengenal nih kualitas seseorang kan. Nah kita bisa buka perkataan, apakah kalau seandainya ada satu orang mau ngaku dosa di hadapanmu, sesuai dengan prinsip firman, saling mengaku dosa untuk mendatangkan kesembuhan, kepulihan. Apakah buat kamu sendiri, menurut kamu gimana? Apakah itu memungkinkan enggak kalau kamu yang menerima pengakuan dosa itu? Kemudian apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu bisa meneguhkan pengampunan dosa buat orang itu? Apakah kamu kira-kira akan tergoda untuk cerita pada orang lain? Apakah kamu seperti apa sikapmu? Oh, aku akan hormati. Aku akan menjaga rahasia. Karena itu memang komitmenku sebagai murid Kristus, sebagai anak Allah. Nah, kalau kita demikian, kita bisa melakukan proses itu. Apalagi kalau dalam konteks tertentu ya, orang-orang yang mengalami pendidikan formal di bidang konseling Kristen, dia akan sangat memahami artinya kerahasiaan dan artinya kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Jadi itu cenderung beberapa saudara kita yang mengalami pendidikan konseling Kristen secara optimal, dia pun siap. Tidak selalu harus demikian ya, hamba Tuhan dan anak Tuhan lainnya bisa kita cek lebih lanjut. Mereka mungkin juga sudah siap untuk itu juga. Jadi kita bisa melakukan proses penjajakan lebih dulu. Jadi kita memang harus sangat selektif ya Pak ya, untuk menentukan kepada siapa kita akan terbuka begitu. Ya, selektif, tapi jangan sampai saya mau menggarisbawahi, jangan kata sampai terlalu harus selektif, itu berarti kan sangat takut sekali ya. Sebenarnya tidak semenakutkan yang kita kira itu juga. Jadi intinya tanya orang itu bisa nggak melakukan itu nggak, menerima itu nggak. Jadi kalau iya ya oke lakukan. Jangan akhirnya karena sangat ketakutan, dikuasai ketakutan kita sendiri, kita pun tidak melakukan, tidak mau melangkah dengan iman. Ini pun juga akhirnya kita tidak akan maju di dalam kemenangan, kemerdekaan dari kecanduan seksual itu. Jadi pengakuan ini adalah satu langkah pertama yang sangat penting ya Pak ya? Ya, penting sekali. Karena perbuatan kegelapan itu ditelanjangi ketika dibawa di dalam terang. Yaitu lewat kita mau menelanjangi perbuatan kegelapan ini dengan kita mau mengakui di hadapan satu atau beberapa saudara seiman kita. Setelah pengakuan Pak, solusi berikutnya, langkah berikutnya apa? Langkah yang berikutnya setelah pengakuan, kita perlu untuk mengenali siklus kita itu seperti apa. Jadi tadi kita belajar pemicunya itu apa saja yang kita alami, keterenaan kita itu seperti apa, ritualisasi kita itu seperti apa sih selama ini, kemudian apa yang kita lakukan, rupa-rupa tindakan yang kita lakukan, keputusasaan. Jadi yang terutama kenali pemicunya itu apa saja yang jadi pemicu kita, kemudian ritualisasi itu seperti apa. Jadi dengan kita mengerti dengan sungguh bagaimana kita terpicu, kita terlena, bagaimana tindakan kita, maka pengetahuan itu akan menolong kita untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang khusus, yang spesifik untuk bagaimana mematahkan siklus kecanduan seksual yang kita alami itu. Jadi habis kita kenali siklusnya, terutama pada saat kita tahu pemicu yang paling rentan buat diri kita apa, saat itu kita harus cut ya, kita harus langsung putuskan. Ya, bahkan mungkin kita hindari beberapa pemicu itu. Kalau pemicu itu misalnya, yaitu adalah gambar-gambar tertentu di pinggir jalan yang biasanya itu seringkali dipampang. Ya udah kita hindari jalan-jalan tertentu, kita nggak lewat ke sana. Ada seorang yang ngalami misalnya mall, itu daerah yang gampang memicu dia untuk fantasi seksual, muncul gairah seksual dan seterusnya itu. Ya udah, untuk dia pribadi memutuskan aku tidak akan ke mall lagi. Hah, lebih banget sih Pak Sindu ini. Ya, masing-masing orang beda. Mari kita jangan pongah, jangan naif, jangan lugu. Kita tahu itu titik iblis menyerang kita. Kenapa enggak kita menjauh? Saya lemah di sisi handphone yang ada internet. Udah, pakailah handphone yang minimalis, artinya handphone yang murah, yang nggak ada fasilitas internetnya.
Saya tergoda buka internet, porno, kalau di rumah. Ya udah, kalau perlu untuk sekian bulan kita cabut, tidak pakai internet di rumah. Pakai internet di kantor. Itu pun di kantor, misalnya komputernya sengaja menghadap ke banyak orang. Jadi tidak membelakangi orang, tapi justru komputer kita layarnya menghadap ke banyak orang. Jadi kita merasa, hati-hati loh ya, jangan buka-buka situs porno. Nanti orang lihat, kelihatan dosamu lah. Kita kan lebih ada yang pendekatan eksternal yang menjaga kita. Jadi misalnya kalau malam hari, ya buka internet di malam hari itu menggoda kita, ya udah putuskan. Lebih baik tidur lebih awal, jam 9 malam udah tidur, daripada semakin lama karena pengen lembur kerja, pengen ngejar target, makanya kita tergoda, terpicu. Lebih baik sudah 9 malam, bangun pagi, jam 4 pagi, ya kan? Awali dengan doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman, baru kerja. Jadi itu kita ada strategi-strategi. Jadi jangan modalnya cuma doa, puasa, didoakan, ditengking, dilepaskan, jalan itu. Ya itu penting, tapi itu baru sebagian hal. Ada tindakan konkret yang perlu kita lakukan, tindakan cerdas. Supaya pemicu itu tidak muncul, supaya kita nggak mengalami keterlenaan. Itu kan pemicu eksternal ya Pak, ya kita menghindari pemicu-pemicu eksternal. Kalau yang tadi yang internal Pak, yang tadi Bapak katakan ada kecenderungan kita menghindari rasa sakit. Ya, jadi ya bisa saja ketika kita menghadapi rasa sakit itu, bagaimana caranya kita untuk menghadapi rasa sakit dengan cara yang benar. Apa yang kita lakukan? Datang kepada Tuhan, datang kepada orang lain, termasuk dalam bentuk yang lain, SMS. Dengan teman yang kita pengakuan dosa itu bisa SMS, tolong aku lagi tergoda, doakan aku. Itu cara untuk memutus supaya pemicu itu tidak sampai keterlenaan dan ritualisasi. Untuk SMS. Terima kasih, karena keterbatasan waktu kita harus akhiri dulu sesi ini. Kita akan lanjutkan dalam pembicaraan berikutnya. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam